Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Aris. Bayangkan, di hari kamu membawa bunga mawar merah dan cinta yang paling tulus untuk istrimu yang sedang hamil tua, kamu justru diinjak-injak, diludahi, dan diteriaki sebagai penculik beringas oleh warga yang buta amarah. Darah segar mengalir deras, membasahi aspal jalanan kota Kediri, sementara wanita yang mempertaruhkan nyawa mengandung anakku, menatapku dengan mata kosong yang mengerikan, lalu menunjuk wajahku yang hancur sambil menjerit histeris meminta tolong. Begitulah rasanya. Ketika sumpah setia untuk melindunginya justru mengubahku menjadi penjahat paling hina dalam hitungan detik. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Cerita ini bukan sekadar rentetan kejadian, melainkan sebuah tangisan panjang dari seorang suami yang hanya ingin melihat istrinya tersenyum. Jika ada yang bertanya kepadamu, apa hal paling menyakitkan di dunia ini? Mungkinkah jawabanmu adalah kemiskinan, kelaparan, atau bahkan pengkhianatan pedih? Bagiku, bukan itu semua. Hal paling menyakitkan di dunia ini adalah ditatap dengan sepasang mata yang kosong, ketakutan, dan penuh kecurigaan oleh wanita yang paling kamu cintai, lalu mendengar bibir mungilnya yang bergetar menanyakan, "Siapa kamu?" Rasa sakitnya sama sekali tidak berdarah, tapi mampu membuat separuh jiwaku mati perlahan-lahan setiap harinya. Mari aku bawa kamu mundur sejenak, melangkah jauh sebelum hari yang menghancurkan segalanya itu tiba. Kita mulai dari sebuah rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter, yang terletak di sudut sempit daerah Mojoroto, di kota Kediri. Rumah itu sangat sederhana. Atapnya selalu bocor meneteskan air jika hujan turun terlalu deras, dan dindingnya sudah mulai mengelupas memamerkan warna semen yang memudar dimakan usia. Lantainya hanya plesteran kasar yang terasa dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi bagiku dan bagi hidupku, rumah reot itu adalah sebuah istana yang sangat megah, karena di sanalah aku menyembunyikan harta karun paling berharga yang dititipkan Allah untukku. Harta karun itu bernama Maya, istriku tercinta. Maya adalah bidadari tak bersayap yang dikirimkan Allah untuk menemani jalan hidupku yang sangat terjal dan berliku. Rambutnya hitam legam dan panjang, senyumnya selalu berhasil meredakan rasa lelahku. Setelah seharian memanggul beban berat berkarung-karung beras di Pasar Pahing Kediri. Saat ini, rahimnya sedang membesar, menyimpan malaikat kecil kami yang sudah memasuki bulan ke-8. Alhamdulillah, fisik Maya sangat sehat. Kandungannya pun terbilang kuat menurut bidan desa yang sesekali kami kunjungi. Tapi, ada sebuah badai besar yang tidak terlihat, bernaung dan bersembunyi di balik ketenangan wajah indahnya. Maya, istriku yang sangat lembut tutur katanya itu, menderita gangguan memori pasca trauma, atau yang dokter di rumah sakit sebut mirip dengan gejala Alzheimer dini. Penyakit mematikan ingatan itu tidak datang dengan sendirinya menghampiri istriku. Semua bermula tepat 1 tahun yang lalu, di sebuah malam yang diguyur hujan deras yang seolah menjadi saksi bisu kehancuran awal hidup kami. Saat itu, kami berdua sedang dalam perjalanan pulang sehabis berjualan gorengan di pinggir jalan raya kota Kediri. Sebuah mobil berwarna gelap melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, kehilangan kendali karena jalanan aspal yang licin, dan dengan sangat kejam menyerempet gerobak sekaligus sepeda motor tua yang kami kendarai. Aku terpelanting keras ke aspal dengan luka memar di sekujur tubuhku, namun Maya, tubuh mungilnya terlempar jauh dan membentur ujung trotoar batu dengan sangat keras. Benturan di kepalanya menyebabkan pendarahan hebat yang merembes membasahi kain hijabnya. Selama 2 minggu penuh dia terbaring koma, berada di ambang garis batas antara kehidupan dan kematian. Aku menangis siang dan malam di lorong rumah sakit yang dingin, memohon kepada Allah agar nyawanya diselamatkan. Bahkan di dalam sujudku aku rela menukar sisa umurku, asalkan Maya bisa kembali membuka mata untukku. Doa-doaku yang putus asa akhirnya terkabul. Maya terbangun dari tidur panjangnya. Tapi, wanita yang membuka matanya pada pagi hari itu, bukanlah Maya yang sepenuhnya aku kenal dalam ingatanku. Benturan keras di aspal itu telah merusak sebagian besar sistem saraf memorinya tanpa bisa diperbaiki. Ada hari-hari yang sangat indah, di mana dia bangun tidur dan tersenyum menyeduh kopi hangat untukku,
memanggilku dengan sebutan Mas Aris yang penuh dengan nada cinta. Namun, ada hari-hari gelap yang terasa seperti neraka bocor, di mana dia akan terbangun dengan tubuh gemetar hebat, bersembunyi di sudut kamar yang gelap sambil memeluk lututnya erat-erat, menatapku seolah aku adalah monster mengerikan atau pria asing yang berniat jahat kepadanya. Saat penyakit sarafnya kambuh, dia lupa siapa dirinya, dia lupa siapa diriku, dan dia lupa sama sekali tentang pernikahan suci kami. Menjalani hidup seperti ini adalah sebuah pertaruhan emosi yang menguras air mata setiap detiknya. Setiap pagi saat aku membuka mata, jantungku selalu berdebar kencang tak karuan. Aku harus menatap wajahnya yang tertidur pulas dengan dada yang sesak, menebak-nebak dalam diam dan ketakutan. Siapakah Maya yang akan bangun dan menyapaku hari ini? Apakah istriku yang mencintaiku dengan sepenuh hatinya? Atau seorang wanita asing yang menjerit histeris ketakutan melihatku mendekat? Menyakitkan sekali rasanya, sungguh menyayat hati, harus memperkenalkan diri berulang kali kepada orang yang sama, meyakinkan dia bahwa aku adalah suaminya yang sah, bahwa aku adalah pria yang pernah bersumpah di hadapan penghulu dan di hadapan Allah untuk terus menjaganya sampai napas ini berhenti. Hari itu, langit kota Kediri terlihat sedikit mendung menutupi matahari, tapi perasaanku sedang berbunga-bunga layaknya taman di musim semi. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, sekaligus hari ulang tahun Maya yang ke-25. Sudah 3 bulan lamanya aku menahan rasa lapar yang melilit perutku, menyisihkan setiap lembar uang ribuan lecek yang bau keringat dari upahku sebagai buruh panggul di pasar. Aku rela makan hanya dengan nasi putih dan garam beriodium. Rela menahan dahaga yang membakar tenggorokan saat teman-temanku membeli es teh manis di tengah terik matahari siang yang menyengat, demi mengumpulkan pundi-pundi uang. Niatku hanya satu dan sangat sederhana. Aku ingin membelikan Maya sebuah kalung perak murah namun cantik, dan sebuket bunga mawar merah yang besar dan harum. Aku ingin melihat mata kosongnya kembali berbinar memancarkan kehidupan. Aku ingin mengukir sebuah ingatan indah yang kuat di kepalanya yang rapuh, agar kelak jika awan gelap itu datang dan dia lupa lagi kepadaku, dia bisa melihat kalung perak di lehernya, dan mengingat bahwa ada seorang pria melarat yang sangat mencintainya, lebih dari nyawanya sendiri. Pagi itu, udara terasa sangat sejuk sebelum aku bersiap berangkat ke pasar. Maya sedang berada dalam kondisi yang sangat baik. Ingatannya tentangku sedang utuh menyertainya. Dia duduk di tepi kasur lantai kami yang tipis, mengelus perutnya yang membuncit dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang keibuan. Aku berjongkok di hadapannya, menggenggam kedua tangannya yang terasa sedikit dingin namun menenangkan. Aku menatap mata hitamnya yang bening dalam-dalam, mencoba menyerap setiap detik momen kewarasannya ke dalam ingatanku sendiri. Aku mencium keningnya cukup lama, menghirup aroma sabun mandi murahan yang selalu terasa seperti wangi surga tingkat tertinggi bagiku. "Mas berangkat kerja dulu ya sayang," kataku sambil tersenyum lebar, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa lelah dan kantuk di balik kelopak mataku yang menghitam karena kurang tidur. "Hari ini Mas akan berusaha pulang lebih cepat untukmu. Maya tunggu di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana tanpa Mas. Nanti malam kita akan makan enak. Mas punya sebuah kejutan istimewa untuk kamu dan dedek bayi di dalam sana." Maya tersenyum manis membalas ucapanku. Sebuah senyum tulus yang selalu berhasil membuatku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia ini, meski hidupku dijepit kemiskinan yang mencekik. Dia mengangguk pelan. Jemari lentiknya terulur membelai rahangku yang terasa kasar karena sudah seminggu belum dicukur. "Iya Mas Aris. Hati-hati kerjanya di pasar. Maya dan dedek bayi selalu nunggu Mas pulang ke rumah. Jangan pulang terlalu sore ya Mas. Maya sering merasa takut kalau sendirian di rumah kontrakan." Kata-kata lembut itu terdengar sangat sederhana di telinga. Tapi bagiku itu adalah sebuah janji suci yang harus aku tepati hari ini juga. Aku melangkah keluar dari pintu kontrakan dengan dada yang membusung penuh semangat membara. Aku mengingat kembali kerasnya karung-karung beras yang menekan pundakku siang itu. Setiap tetes keringat yang jatuh membasahi pelipisku dan menetes ke lantai pasar yang becek, aku bayangkan sebagai butiran mutiara yang akan aku persembahkan untuk kebahagiaan istriku. Di tengah hiruk-pikuk suara pedagang yang saling tawar-menawar, suara bising klakson mobil bak terbuka yang menurunkan barang, dan aroma tajam rempah-rempah yang bercampur dengan bau peluh para pekerja kasar, pikiranku hanya tertuju pada satu wajah. Wajah wanitaku yang sedang duduk menanti di rumah pengap kami. Menjelang asyar,
Pekerjaanku akhirnya selesai. Punggungku terasa seperti akan patah menjadi dua bagian, dan napasku terengah-engah kelelahan. Tapi rasa sakit di tubuhku seolah menguap begitu saja saat tanganku menyentuh gulungan uang di saku celanaku. Aku bergegas mencuci wajahku yang kusam di keran umum pasar, lalu berlari kecil membelah kepadatan lalu lintas kota Kediri menuju toko emas dan perak di ujung jalan. Jantungku berdegup kencang saat melihat etalase kaca yang memamerkan perhiasan berkilauan. Mataku tertuju pada sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati yang kecil namun terlihat sangat elegan. Saat kalung perak itu sudah berpindah ke tanganku dan terbungkus rapi dalam kotak bludru merah berukuran kecil, perasaanku membumbung tinggi menembus awan. Aku langsung berlari menuju persimpangan jalan, membeli mawar merah terbesar yang dimiliki si penjual bunga. Mawar itu mekar dengan sangat sempurna. Warnanya merah menyala melambangkan darah dan cinta yang mengalir di nadiku. Namun, langit sore kota Kediri tiba-tiba berubah warna menjadi jingga kemerahan yang pekat, seolah menyiratkan sebuah peringatan alam yang tidak aku sadari. Angin berhembus semakin kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon beringin besar di pinggir jalan. Firasat buruk yang sempat singgah di hatiku tadi pagi, kini datang kembali menyerang dadaku dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Jantungku mendadak berdebar tidak wajar, bukan debaran kebahagiaan, melainkan debaran ketakutan yang mencekik aliran udaraku. Tanganku yang menggenggam buket bunga mawar merah mulai gemetar hebat tanpa alasan yang jelas. Aku mempercepat langkah kakiku menyusuri jalan aspal menuju kawasan rumah kontrakanku, setengah berlari, didorong oleh insting seorang suami yang merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi pada separuh jiwanya. Langkah kakiku kini semakin cepat berpacu di atas aspal jalanan, berpacu dengan waktu yang diam-diam, sedang menyusun rencana kehancuran untuk hidupku dan cinta kami berdua. Langkah kakiku yang awalnya ringan dan penuh semangat, kini perlahan-lahan terasa sangat berat dan kaku saat aku memasuki gang sempit menuju rumah kontrakan kami di Mojoroto. Langit kota Kediri yang semula jingga, kini mulai meredup, berganti dengan warna abu-abu gelap yang membawa aroma tanah basah. Sepertinya hujan akan segera turun membasahi bumi. Jantungku bergemuruh tidak karuan, menabrak-nabrak tulang rusukku dengan sangat keras. Tanganku yang kapalan dan kotor karena debu pasar, masih menggenggam erat sebuket bunga mawar merah yang mekar sempurna. Sementara tangan kiriku merogoh saku celana kainku yang lusuh, memastikan kotak bludru berisi kalung perak itu masih berada di sana dengan aman. Aku terus merapal doa di dalam hati, memohon kepada Allah agar firasat buruk yang sedari tadi mencekik leherku ini hanyalah ketakutan berlebihanku saja. Namun, doa dan harapanku hancur berkeping-keping saat aku berdiri di depan rumah kami. Pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu tidak tertutup rapat. Ada celah terbuka yang menyisakan kegelapan dari dalam ruangan. Tidak ada suara televisi tua yang biasanya menyala. Tidak ada aroma masakan sederhana yang menyambut hidungku. Dan yang paling mengerikan, tidak ada suara lembut Maya yang biasanya memanggil namaku saat mendengar derap langkah kakiku di depan pintu. Kesunyian ini terasa sangat pekat, menusuk-nusuk gendang telingaku dan meremukkan harapanku. Maya, Mas pulang sayang, panggilku dengan suara yang bergetar menahan panik. Aku mendorong pintu kayu itu hingga berderit pelan. Ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu gelap gulita. Aku meraba dinding, menekan saklar lampu bohlam kuning yang langsung menerangi isi ruangan. Kosong. Kasur lantai kami berantakan. Bantal-bantal tersingkir ke pinggir. Aku berlari menuju dapur kecil di sudut ruangan. Kosong. Aku membuka pintu kamar mandi yang reot. Juga kosong. Udara di dalam rumah ini terasa sangat dingin, mengikis habis sisa-sisa kebahagiaan yang tadi siang sempat kurasakan. Napasku mulai terengah-engah. Aku berlari keluar rumah, mengetuk pintu tetangga sebelah dengan sangat keras. Embok Marni, seorang wanita parubaya yang baik hati, membuka pintu dengan wajah terkejut melihat penampilanku yang kacau balau. Embok, apakah Embok melihat Maya? Tanyaku dengan napas memburu dan dada yang naik turun. Embok Marni menautkan alisnya. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Loh, Nak Aris baru pulang. Tadi sekitar jam 4 sore. Embok lihat istrimu berjalan sendirian ke arah jalan raya. Embok panggil-panggil, tapi dia tidak menoleh sama sekali. Pandangannya lurus ke depan dan wajahnya terlihat sangat pucat,
Badannya juga gemetar. Embok pikir dia mau menyusul kamu ke pasar. Mendengar penuturan Embok Marni, dunia di sekelilingku seolah runtuh menimpaku. Kakiku lemas tak bertulang. Penyakitnya kambuh. Ingatannya kembali terhapus. Maya, istriku yang sedang hamil 8 bulan, sedang berkeliaran di jalanan kota Kediri sendirian, dalam kondisi tidak mengenali siapa dirinya dan tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Dia pasti sangat ketakutan di luar sana. Bayangan buruk tentang kecelakaan 1 tahun lalu kembali berputar-putar di kepalaku bagaikan kaset rusak yang menakutkan. Tanpa mengucapkan terima kasih, aku langsung berbalik badan dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan halaman rumah. Aku berlari menyusuri trotoar Jalan Raya Mojoroto yang mulai dipenuhi kendaraan roda 2 dan roda 4. Klakson mobil dan deru mesin motor terdengar bising memekakan telinga. Tapi aku tidak peduli. Mataku menyapu liar ke setiap sudut jalan, ke warung-warung tenda di pinggir jalan, ke halte bus yang mulai gelap, ke setiap wajah pejalan kaki yang berpapasan denganku. Maya! Maya! Teriakku membelah keramaian sore itu. Keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung dari pelipisku, membasahi kemeja flanelku yang sudah bau matahari. Aku masih memegang erat buket bunga mawar merah itu di tangan kananku. Bunga yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan kami, kini menjadi saksi bisu keputusasaanku di jalanan. Setiap kali aku melihat siluet wanita berhijab dari kejauhan, harapanku melambung tinggi, namun kembali jatuh terhempas ke dasar jurang saat aku mendekat dan menyadari bahwa itu bukanlah istriku. Allah, tolong lindungi istri dan anakku. Rintihku di sela-sela napasku yang hampir putus karena terus berlari. Aku membayangkan Maya yang kebingungan, menatap bangunan-bangunan asing, mendengar suara bising kendaraan yang mungkin memicu traumanya, dan merasakan perutnya yang berat tanpa ada seorang pun yang bisa dia jadikan tempat berlindung. Langkah kakiku membawaku terus berlari hingga mendekati area Taman Sekartaji. Lampu-lampu jalanan perlahan mulai menyala kuning remang-remang, menandakan malam akan segera merengkuh kota ini. Di tengah keputusasaan yang semakin menggerogoti kewarasanku, mataku tiba-tiba menangkap sebuah sosok yang sangat aku kenal. Jantungku seolah berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Di ujung trotoar, di dekat sebuah tiang lampu jalan yang cahayanya berkedip-kedip, berdiri seorang wanita berhijab merah marun. Dia berdiri mematung, kedua tangannya memeluk perutnya yang membuncit dengan sangat protektif. Tubuhnya gemetar hebat, dan kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah yang menyiratkan ketakutan luar biasa. Itu Maya. Itu istriku. Aku mengembuskan napas lega yang panjang, seakan seluruh beban dunia baru saja diangkat dari pundakku. Aku memperlambat langkah kakiku, berusaha mengatur napasku yang tersengal-sengal agar tidak membuatnya terkejut. Aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Dokter pernah berpesan kepadaku, jika penyakit Maya sedang kambuh, jangan pernah mengejutkannya. Dekati dia dengan sangat perlahan, bicaralah dengan nada suara paling lembut, dan gunakan benda-benda yang mungkin bisa memancing ingatan baiknya. Aku menatap buket mawar merah di tanganku. Bunga ini pasti akan membantunya mengingatku. Bunga ini akan menjadi jembatan untuk membawanya kembali kepadaku. Aku berjalan perlahan-lahan menghampirinya. Jarak kami hanya tersisa beberapa meter lagi. Angin malam yang dingin meniup ujung hijabnya. Aku bisa melihat wajahnya yang basah oleh air mata. Dia menangis dalam diam, tersesat dalam pikirannya sendiri yang gelap dan membingungkan. Hatiku hancur berkeping-keping melihatnya setakut itu. Aku menelan ludah yang terasa pahit, mengumpulkan seluruh sisa keberanianku, lalu mengukir senyum paling tulus dan paling hangat di wajahku yang lelah. Maya, sayang, panggilku dengan suara yang sangat pelan dan bergetar, hampir menyerupai bisikan angin. Maya tersentak kaget. Tubuhnya mundur 1 langkah. Dia menoleh ke arahku dengan gerakan cepat. Dan saat itulah, saat mata kami saling berserobok di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dadaku seakan dihantam godam-godam besi yang sangat besar. Sepasang mata hitam yang tadi pagi menatapku dengan penuh cinta dan kelembutan, kini menatapku dengan tatapan kosong yang paling mengerikan. Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada jejak pengenalan di pupil matanya. Yang kulihat hanyalah sorot mata seekor burung kecil yang sedang terpojok oleh pemangsa yang ganas.
Sorot mata yang dipenuhi oleh teror, kepanikan, dan rasa jijik yang luar biasa terhadap diriku. Senyumku perlahan memudar, tapi aku memaksakan diri untuk terus tersenyum demi menenangkannya. Ini Mas Maya. Ini Mas Aris, suamimu, ucapku sambil melangkah maju satu tindak, mengulurkan tangan kananku yang memegang buket mawar merah itu ke arahnya. Mas bawa bunga untukmu sayang. Selamat ulang tahun pernikahan kita. Ayo kita pulang, di sini dingin, kasihan dedek bayinya. Namun, reaksi yang kudapatkan adalah mimpi buruk paling kejam yang pernah diciptakan oleh takdir. Bukannya menyambut uluran tanganku, Maya justru mundur dengan panik hingga punggungnya membentur tiang lampu jalan. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya mengalir semakin deras. Napasnya memburu. Dadanya naik turun dengan sangat cepat. Dia menatap mawar merah di tanganku seolah itu adalah senjata tajam yang akan melukainya. Lalu menatap wajahku seolah aku adalah iblis yang menyamar. Jangan mendekat. Suara Maya bergetar hebat. Nadanya melengking memecah udara malam yang mulai dingin. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Pergi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan belati beracun yang ditusukkan tepat ke ulu hatiku. Dirobek perlahan-lahan tanpa ampun. Maya, tolong, ini Mas. Aku mencoba melangkah satu langkah lagi. Kali ini aku bermaksud merogoh saku celanaku untuk menunjukkan kalung perak itu, berharap perhiasan itu bisa mengembalikan kewarasannya. Aku hanya ingin memegang tangannya yang gemetar. Aku hanya ingin mendekapnya agar dia merasa aman. Tapi gerakan tanganku yang tiba-tiba itu disalahartikan oleh otak Maya yang sedang kacau balau. Ketakutannya memuncak. Dia mengira aku akan menarik paksa tubuhnya. Dan saat itulah, kalimat yang akan menghancurkan seluruh hidupku malam itu, meluncur dari mulut istriku sendiri dengan volume suara yang sangat keras, membelah kebisingan lalu lintas jalan veteran. Tolong, tolong aku. Jangan sentuh aku. Pria jahat. Tolong. Ada penculik. Dia mau mengambil bayiku. Tolong. Teriakan histeris Maya menggema di udara, mengalahkan suara mesin motor dan klakson mobil. Di detik yang sama, dua orang pemuda yang sedang nongkrong di atas sepeda motor tidak jauh dari tempat kami berdiri, langsung menoleh dengan tatapan tajam. Seseorang yang baru saja keluar dari minimarket di seberang jalan menghentikan langkahnya. Seorang tukang parkir membuang puntung rokoknya dan berlari ke arah kami. Waktu seolah melambat. Udara di sekitarku mendadak berubah menjadi sangat panas dan mencekik. Aku berdiri membeku, dengan tangan yang masih mengulurkan bunga mawar merah, menatap mata istriku yang terus berteriak histeris, menyalakan api yang sebentar lagi akan membakar habis tubuh dan harga diriku di jalanan ini. Waktu seakan berhenti berdetak di sekelilingku. Suara bising kendaraan bermotor yang berlalu lalang di sepanjang jalan veteran, kota Kediri, tiba-tiba saja berubah menjadi dengungan panjang yang sangat memekakan telinga. Angin malam yang semula terasa dingin menyegarkan kulit, kini berubah wujud menjadi hawa panas yang membakar tenggorokanku. Aku berdiri mematung seperti seonggok batu tak bernyawa. Dengan tangan kanan yang masih kaku mengulurkan sebuket bunga mawar merah yang mekar sempurna. Mataku sama sekali tidak bisa lepas dari wajah Maya, istriku tercinta, yang terus-menerus berteriak histeris dengan air mata yang membanjiri pipi pucatnya. Tangannya yang bergetar hebat menunjuk lurus ke arah wajahku, seolah aku adalah monster paling menjijikan yang baru saja merangkak keluar dari dasar neraka untuk menyakitinya. Tolong, tolong aku. Dia mau mengambil bayiku. Tolong! Teriakan itu melengking tinggi, menembus langit malam kota Kediri yang kelabu, dan langsung merobek-robek jantungku menjadi serpihan daging yang tak lagi berguna. Setiap kata yang meluncur dari bibir mungilnya, bibir yang setiap pagi selalu aku kecup dengan penuh rasa syukur, kini berubah menjadi ribuan jarum beracun yang ditusukkan tepat ke ulu hatiku. Aku mencoba melangkah maju satu langkah kecil ke arahnya, bermaksud untuk menutup mulutnya dengan sangat lembut agar dia tidak semakin panik, bermaksud untuk mendekap tubuhnya yang bergetar agar dia tahu bahwa dia sangat aman bersamaku. Namun, gerakanku yang sangat lambat itu disalahartikan oleh pasang mata yang mulai berkerumun di sekitar taman. Dua orang pemuda yang tadi duduk santai di atas sepeda motor, kini melompat turun dan berlari kencang membelah trotoar ke arah kami. Wajah mereka mengeras.
Rahang mereka terkatup rapat memancarkan aura permusuhan yang sangat kental dan menakutkan. Di belakang mereka, seorang pria parubaya yang mengenakan rompi parkir kumal ikut berlari mendekat sambil membuang puntung rokoknya sembarangan ke aspal. Langkah kaki mereka terdengar seperti tabuhan genderang perang yang siap menghancurkan hidupku detik itu juga. "Woi, ngapain kamu? Berhenti di situ!" bentak salah satu pemuda berjaket kulit hitam dengan suara bariton yang menggelegar kasar. Dia langsung berdiri melangkah maju dengan gagah, memosisikan tubuhnya yang kekar sebagai tameng pembatas antara diriku dan Maya. Matanya menatapku dengan kilatan amarah yang menyala-nyala, seolah dia sudah menjatuhkan vonis mati untukku bahkan sebelum aku sempat membuka mulut untuk menjelaskan kebenaran. "Bukan, Mas, dengarkan saya dulu. Ini semua hanya salah paham." Suaraku keluar dengan nada yang sangat bergetar dan parau menahan tangis. Aku mencoba tersenyum sekuat tenaga, mencoba menunjukkan wajah seramah mungkin agar mereka mengerti bahwa aku bukanlah sebuah ancaman yang harus ditakuti. "Dia ini istri saya, Mas. Maya ini istri sah saya. Dia sedang sakit parah, ingatannya sering hilang, dia sedang tidak sadar siapa dirinya." Tapi penjelasanku yang jujur dan menyayat hati itu langsung tenggelam oleh tangisan histeris Maya yang semakin menjadi-jadi menembus udara. Maya yang malang, otaknya yang sedang dikuasai oleh trauma kecelakaan masa lalu, sama sekali tidak bisa mengenali nada suara suaminya sendiri. Dia justru memalingkan wajahnya dariku, bersembunyi di balik punggung pemuda berjaket kulit itu, mencengkeram kain jaketnya dengan sangat erat, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah jalan pulang. Bohong. Pria itu bohong. Aku sama sekali tidak kenal dia. Dia tadi mau menarik tanganku dengan paksa. Dia mau menculik bayiku. Tolong aku, Mas. Jangan biarkan orang jahat itu membawaku pergi. Kalimat itu adalah paku berkarat terakhir yang menancap mati di peti matiku malam ini. Begitu kata penculik dan kata bayi meluncur dari mulut seorang wanita hamil yang sedang menangis ketakutan luar biasa, logika dan akal sehat setiap orang yang berdiri di sana langsung menguap lenyap ke udara. Tidak ada lagi ruang untuk bertanya kebenaran. Tidak ada lagi waktu untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Amarah massa adalah kobaran api liar yang sangat mudah tersulut oleh bensin kepanikan sesaat. Dalam hitungan detik yang terasa seperti melompat, puluhan orang mulai berdatangan dari berbagai penjuru arah. Pengendara sepeda motor yang melintas tiba-tiba mengerem mendadak dan menepi sembarangan. Pemilik warung tenda di seberang jalan meninggalkan gerobak dagangannya begitu saja dan berlari menyeberang. Ibu-ibu yang baru saja keluar dari pintu minimarket ikut berkerumun dengan wajah tegang penuh rasa ingin tahu. Lingkaran manusia yang sangat rapat mulai terbentuk dengan cepat, mengurungku rapat di tengah-tengah seperti seekor binatang buas menjijikan yang tertangkap basah sedang mengincar mangsanya. Sorot mata mereka semua sama persis, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan rasa jijik, dan dipenuhi dengan kehausan iblis untuk segera menghakimiku di tempat. Allah, itu cuma alasan busukku saja dasar penculik keparat. Mana ada suami waras yang mau menyakiti istrinya sendiri sampai menangis ketakutan setengah mati begini. Teriak pria berrompi parkir itu sambil menunjuk tepat ke depan hidungku dengan jarinya yang kasar. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menghitam, menandakan emosi yang sudah memuncak mendidih sampai ke ubun-ubun. Sumpah demi Allah, Pak, saya ini benar-benar suaminya. Nama saya Aris. Kami tinggal mengontrak di daerah pinggiran Mojoroto. Istri saya ini sakit memori di kepalanya. Dia sering lupa ingatan secara tiba-tiba kalau sedang kumat. Tolong, saya mohon tolong percaya sama saya. Aku memohon dengan sangat putus asa hingga suaraku hampir habis. Aku mengangkat kedua tanganku tinggi-tinggi ke udara, bermaksud menunjukkan kepada semua orang bahwa aku tidak menyembunyikan senjata apapun selain buket bunga mawar merah yang kini mulai layu karena genggamanku yang terlalu kuat menahan tegang. Mas, Bapak, Ibu, tolong lihat ini. Saya bawa bunga mawar ini untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami malam ini. Saya baru saja pulang kerja kasar dari pasar Pahing demi membelikan bunga ini. Namun, di saat aku mencoba keras membela diri dengan kejujuran, seorang pria berbadan gempal dan berwajah beringas dari arah belakang kerumunan tiba-tiba merangsek maju memecah barisan. Tanpa memberikan peringatan apapun kepadaku, tanpa memberikan secuil kesempatan untukku sekadar menyelesaikan napas dan kalimatku,
Dia mengayunkan tangan kanannya dengan sangat keras dan mendorong dadaku dengan kasar. Dorongan itu begitu kuat dan penuh tenaga, hingga tubuh kurusku yang kelelahan terhuyung ke belakang tak terkendali. Kakiku tersandung keras pada ujung beton trotoar pembatas jalan, dan dalam sekejap mata, keseimbanganku hilang sepenuhnya ditarik gravitasi. Aku jatuh terjerembab membentur aspal jalanan yang sangat kasar dan berdebu. Rasa perih luar biasa langsung menjalar saat telapak tanganku bergesekan paksa dengan kerikil tajam yang berserakan. Tapi rasa sakit di kulitku itu sama sekali tidak ada artinya. Tidak sebanding dengan apa yang dipaksa kulihat selanjutnya. Buket bunga mawar merah yang kubeli dengan tetesan keringat, air mata, dan rasa lapar yang melilit perutku selama berbulan-bulan lamanya. Bunga yang seharusnya menjadi simbol keabadian cinta suci kami, terlepas dari genggamanku dan jatuh berserakan tak berdaya di atas tanah yang kotor. Sebelum aku sempat memungutnya dengan tanganku yang gemetar, sebuah sepatu bot berat yang dipenuhi lumpur milik salah satu warga melangkah maju, dan dengan kejam menginjak bunga mawar itu tanpa ampun. Kelopak-kelopak mawar merah yang sangat cantik dan wangi itu hancur berkeping-keping di bawah sol sepatu. Batangnya patah. Daun-daunnya tercabik-cabik tak berbentuk. Warnanya yang merah menyala lambang cintaku kini kotor bercampur dengan noda debu aspal jalanan kota Kediri. Tanganku bergetar meraih ruang kosong di udara, mencoba menyelamatkan setangkai mawar saja yang tersisa untuk istriku, namun aku terlambat. Bunga itu sudah rata dengan tanah, hancur lebur tanpa sisa, persis sama seperti harga diriku yang diinjak-injak saat ini. Hajar saja bajingan itu. Jangan pernah kasih ampun untuk penculik perempuan hamil. Teriak sebuah suara provokasi yang sangat lantang dari arah belakang kerumunan yang gelap. Entah siapa iblis yang memulainya. Suara itu bagaikan pelatuk senapan laras panjang yang ditarik, melepaskan peluru amarah liar yang tidak bisa lagi dihentikan oleh doa atau air mata siapapun. Keadaan malam itu berubah menjadi sebuah kekacauan yang sangat mengerikan dan brutal. Maya yang melihat keributan pecah di depan matanya justru semakin berteriak histeris ketakutan melihat kebrutalan manusia. Dia memegangi perutnya yang membesar dengan sangat erat sambil terus mundur menjauh. Matanya terbelalak lebar menatap tubuhku yang tersungkur di aspal tak berdaya. Aku mencoba bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaga. Aku mencoba merogoh kotak bludru merah yang berisi kalung perak di dalam saku celanaku untuk kujadikan bukti terakhirku. Tapi sebuah tendangan sangat keras mendarat telak di tulang rusuk kiriku. Rasa sakit yang teramat luar biasa meledak di dalam dadaku, membuat pandanganku seketika berkunang-kunang digelayuti kegelapan. Napasku tercekat putus di tenggorokan. Aku terbatuk hebat dan hanya mampu memuntahkan udara kosong. Belum sempat aku memulihkan kesadaran dari tendangan pertama yang mematikan itu. Sebuah pukulan tangan kosong melayang cepat dan mendarat keras menghancurkan pelipis kananku. Darah segar seketika mengucur sangat deras, mengalir hangat membasahi sudut mataku, membutakan sebagian pandanganku, dan menetes membanjiri kemeja flanelku yang lusuh. Suara makian binatang, cacian kotor, dan sumpah serapah berdengung bising saling bersahutan di dalam gendang telingaku, mencoba menenggelamkan suara takbir dan sholawat yang terus-menerus aku lantunkan di dalam hati kecilku yang menangis darah. Allah, tolong aku. Allah, tolong selamatkan dan lindungi istriku dari kekacauan ini. Hanya doa bisu itu yang mampu aku ucapkan di dalam batinku yang remuk. Di tengah badai hujan pukulan dan tendangan beringas yang bertubi-tubi menghantam tubuh kurusku dari segala arah. Di tengah rasa sakit luar biasa yang mulai merenggut paksa kesadaranku, mataku yang berlumuran darah tetap berusaha terbuka mencari-cari keberadaan bidadariku. Melalui celah-celah rapat kaki orang-orang yang sedang kalap menyiksa tubuhku, aku melihat istriku berdiri gemetar hebat di kejauhan sana. Wajah cantiknya pucat pasi seperti mayat. Air matanya terus mengalir deras membasahi pipi, dan dia menatapku. Dia menatap darah yang mengalir membasahi seluruh wajahku dengan tatapan kosong yang semakin dalam dan kelam. Bidadariku sama sekali tidak mengenali pria yang sedang sekarat ini, dan kini, aku mulai mati perlahan di hadapannya. Dieksekusi tanpa pengadilan oleh tangan-tangan manusia asing, karena sebuah cinta tulus yang tidak lagi dia ingat di dalam kepalanya. Pukulan demi pukulan terus mendarat menghantam tubuhku tanpa ampun, bertubi-tubi seperti hantaman ombak badai yang menabrak karang rapuh di lautan lepas. Rasa sakit yang menjalar dari ujung kepala hingga ujung kakiku sudah tidak bisa lagi aku deskripsikan dengan kata-kata manusia. Pandanganku mulai kabur.
tertutup oleh cairan kental berwarna merah gelap yang terus mengalir deras dari pelipis dan hidungku. Rasa amis darah mulai memenuhi rongga mulutku, membuatku terbatuk-batuk memuntahkan cairan merah itu ke atas aspal jalanan kota Kediri yang dingin dan berdebu. Telingaku mendengung sangat keras, mengalahkan suara bising klakson kendaraan yang tertahan kemacetan akibat kerumunan massa yang semakin beringas di sekitar Taman Sekartaji malam itu. Setiap kali sebuah tendangan keras berlapis sol sepatu tebal menghantam tulang rusukku, napasku seakan dipaksa keluar sepenuhnya dari paru-paru, meninggalkanku dalam keadaan tercekik dan menggelepar seperti ikan yang dilemparkan ke daratan. Namun, tahukah kamu apa yang jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit fisik ini? Hal yang paling menyiksa, yang merobek-robek kewarasanku dan menghancurkan kepingan terakhir dari sisa-sisa jiwaku, adalah kenyataan bahwa aku harus menanggung semua siksaan brutal ini tepat di depan kedua mata wanita yang paling aku cintai. Istriku sendiri, bidadariku yang sedang mengandung darah dagingku, berdiri di sana dengan tubuh bergetar hebat, menatapku dengan sorot mata penuh ketakutan seolah aku adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang pantas mati malam ini juga. Maya, bidadariku yang malang. Di tengah hujan pukulan dan tendangan yang mencabik-cabik tubuh kurusku, aku melingkarkan kedua lenganku yang gemetar untuk melindungi kepala dan leherku. Aku meringkuk di atas tanah seperti seekor cacing yang tidak berdaya, namun sepasang mataku yang mulai membengkak dan dipenuhi genangan darah, tidak sedetik pun berani lepas dari wajah pucatnya. Aku sangat ketakutan, bukan ketakutan akan kematianku sendiri, melainkan ketakutan yang teramat luar biasa jika kerumunan massa yang sedang kalap dan buta amarah ini tanpa sengaja menyenggol tubuh rentannya. Aku melihat beberapa orang mulai saling dorong, mencoba merangsek maju untuk ikut melampiaskan emosi binatang mereka ke tubuhku. Jarak mereka dengan Maya semakin dekat. Sangat dekat hingga membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Jangan dorong-dorong. Tolong, jangan sampai menyenggol wanita hamil itu. Teriakku dengan sisa-sisa suara yang terdengar sangat parau, menyerupai rintihan putus asa dari kedalaman neraka. Aku mencoba mengangkat tanganku yang berlumuran darah, memberikan isyarat agar orang-orang itu menjauh dari istriku. Namun suaraku langsung tenggelam ditelan oleh cacian kotor dan makian kasar yang terus diteriakkan ke arahku. Dasar penculik keparat. Masih berani kamu bicara? Matikan saja bajingan ini di sini. Jangan biarkan dia lolos membawa lari anak orang. Teriak seorang pria berkumis tebal yang wajahnya merah padam karena amarah. Dia mengambil ancang-ancang mundur, lalu dengan sekuat tenaga mengayunkan kaki kanannya, menendang tepat ke arah perutku. Sebuah ledakan rasa sakit yang luar biasa kembali menyengat tubuhku. Tubuhku terpelanting dan berguling di atas aspal yang kasar. Aku memuntahkan lebih banyak darah, mengotori kemeja flanel lusuh yang kupakai. Kemeja ini adalah kemeja terbaikku. Kemeja yang sengaja aku setrika berulang kali tadi pagi dengan harapan bisa tampil rapi di malam ulang tahun pernikahan kami. Kini kemeja itu robek, kotor bercampur tanah, peluh, dan darah segar yang terus mengalir dari luka robek di wajahku. Aku menangis di dalam hati, memanggil-manggil nama Allah dengan penuh keputusasaan. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jika memang Engkau menghendaki nyawaku berakhir malam ini di jalanan yang kejam ini, aku ikhlas. Aku sangat ikhlas ya Allah. Tapi aku mohon dengan sangat, lindungilah Maya. Jangan biarkan sehelai rambut pun dari kepalanya terluka. Jangan biarkan anak di dalam kandungannya merasakan ketakutan ibunya. Di sela-sela rasa sakit yang perlahan-lahan mulai merenggut kesadaranku, otakku dipaksa memutar kembali kenangan-kenangan manis yang pernah aku lalui bersama Maya. Aku teringat senyum manisnya saat pertama kali kami pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Mojoroto. Aku teringat bagaimana tangannya yang lembut dengan telaten mengusap keringat di dahiku setiap kali aku pulang membawa upah yang tidak seberapa dari pasar Pahing. Aku teringat janjiku padanya pagi tadi. Janji untuk pulang membawa kejutan dan makan malam enak untuk merayakan hari kelahiran dan hari pernikahan kami. Semua bayangan indah itu kini berubah menjadi pisau belati yang menusuk-nusuk hatiku hingga berdarah-darah. Aku gagal. Aku gagal menjadi pelindung baginya. Bahkan saat ini, keberadaanku justru menjadi sumber ketakutan terbesar dalam pikirannya yang sedang terguncang. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak boleh menyerah begitu saja di bawah injakan kaki-kaki amarah ini.
Aku harus membuktikan kepadanya, membuktikan kepada mereka semua, bahwa aku adalah suami sahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang entah datang dari mana, aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan rasa sakit yang mendera. Aku memaksa tangan kananku yang terasa sangat kaku dan mati rasa untuk bergerak perlahan merogoh saku celana kainku. Di sanalah harapanku satu-satunya bersarang. Sebuah kotak beludru merah kecil yang berisi kalung perak, hadiah ulang tahun yang kubeli dengan keringat dan rasa lapar selama berbulan-bulan. Tanganku bergetar hebat saat berhasil menyentuh permukaan kotak beludru itu. Aku menggenggamnya erat-erat seolah nyawaku bergantung pada benda kecil tersebut. Sambil menahan hantaman sepatu boot dan kepalan tangan yang terus berjatuhan di punggungku, aku berusaha keras mengangkat kepalaku dan mengulurkan tangan kananku tinggi-tinggi ke udara. Ini, lihat ini semua. Teriakku dengan suara melengking yang menyayat hati, sebuah suara yang keluar dari tenggorokan yang telah robek oleh keputusasaan. Aku menekan tombol kecil pada kotak beludru itu, membuatnya terbuka dan memperlihatkan untayan kalung perak dengan liontin berbentuk hati yang memantulkan cahaya kuning dari lampu jalanan. Ini hadiah untuknya. Saya suaminya. Tolong lihat kalung ini. Saya bukan penculik. Tolong periksa kartu tanda penduduk di dompet saya. Namanya Maya, istri saya. Kerumunan itu sejenak menahan napas. Beberapa orang menghentikan ayunan tangan dan kaki mereka saat melihat kilauan perak di bawah cahaya lampu temaram. Pandangan mereka tertuju pada kotak beludru merah di tanganku yang gemetar. Untuk satu detik yang terasa sangat panjang, aku melihat sebuah harapan kecil mulai menyala. Aku menatap lurus ke arah Maya, berharap cahaya dari kalung itu mampu menembus kabut gelap di dalam kepalanya. Berharap perhiasan sederhana itu mampu memanggil kembali ingatan cintanya kepadaku. Maya sayang, lihat ini, rintihku dengan air mata darah yang terus mengalir menderas. Ini kado dari Mas Aris untukmu. Mas suamimu sayang, tolong ingat Mas. Maya mematung di tempatnya berdiri. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya yang memerah karena menangis menatap lurus ke arah kalung perak di tanganku. Ada sebuah kebingungan yang sangat besar melintas di raut wajahnya yang pucat. Dia terlihat seperti seseorang yang sedang berusaha keras menyusun ribuan potongan teka-teki yang berserakan di dalam kepalanya. Langkah kakinya yang semula terus mundur menjauh, kini terhenti. Tangannya yang menutupi perut membuncitnya terlihat sedikit melonggar. Apakah dia mulai mengingatku? Apakah cahaya kebenaran akhirnya berhasil menembus kegelapan traumanya? Namun, takdir malam itu sepertinya memang sedang mempermainkan hidupku dengan cara yang paling kejam dan tidak bernurani. Harapan kecil yang baru saja menyala itu langsung dipadamkan dengan paksa dan brutal. Seorang pemuda berjaket kulit yang sedari tadi menjadi provokator utama, mendengus kasar dengan penuh penghinaan. Dia meludah ke aspal, tepat di samping wajahku. Alah, itu pasti barang hasil curian kamu dari korban yang lain kan? Dasar penipu ulung. Jangan percaya sama air mata buaya bajingan ini. Teriak pemuda itu dengan suara yang menggelegar, kembali menyulut api amarah massa yang sempat mereda. Tanpa memberikan kesempatan kepadaku untuk membela diri, pemuda itu mengayunkan kaki kanannya dan menendang pergelangan tanganku dengan sangat keras. Bunyi tulang yang berderak beradu dengan aspal terdengar mengerikan. Aku menjerit tertahan saat rasa sakit yang luar biasa melumpuhkan saraf tanganku. Cengkeramanku terlepas, dan kotak beludru merah itu terlempar jauh ke udara. Aku hanya bisa melihat dengan pandangan nanar saat kalung perak yang kubeli dengan keringat darahku, kalung perak yang menjadi bukti terakhir cintaku, melayang dan jatuh terjerembab ke dalam selokan hitam yang penuh dengan air kotor dan sampah di pinggir jalan Taman Sekartaji. Kalung Maya! Teriakku histeris. Sebuah tangisan keputusasaan yang merobek langit malam kota Kediri. Hancur sudah. Semua usahaku, semua pengorbananku, semua cintaku, hancur tidak tersisa di dalam selokan yang kotor itu. Kerumunan massa kembali beringas, jauh lebih brutal dari sebelumnya. Mereka menganggap pembelaanku sebagai sebuah kebohongan besar yang semakin mempermainkan amarah mereka. Hantaman demi hantaman kembali mendarat di tubuhku yang kini sudah mati rasa. Aku menelungkupkan wajahku ke atas aspal, membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kesadaranku mulai menipis.
ditarik perlahan-lahan ke dalam pusaran kegelapan yang sangat pekat. Suara takbir dan asma Allah yang sedari tadi aku rapalkan di dalam hati, kini terdengar semakin sayup-sayup, seolah jarak antara duniaku dan akhirat sudah semakin dekat. Di tengah ambang ketidaksadaran itu, sayup-sayup telingaku menangkap suara raungan sirene mobil polisi yang melengking dari kejauhan, membelah malam dari arah jembatan Brawijaya. Suara itu semakin lama semakin mendekat, membawa secercah harapan di tengah neraka dunia ini. Namun, sebelum hatiku sempat mengucap syukur kepada Allah, sebuah jeritan lain yang jauh lebih mengerikan merobek udara malam, menghentikan seluruh detak kehidupan di sekitarku seketika. Itu bukan teriakan amarah massa. Itu bukan teriakan provokasi. Itu adalah jeritan histeris dari suara wanita yang sangat aku kenal. Suara bidadariku, Maya. Aku memaksakan mata kiriku yang belum sepenuhnya bengkak untuk terbuka. Dari balik celah kaki warga yang tiba-tiba mematung, aku melihat Maya jatuh berlutut di atas trotoar. Kedua tangannya mencengkeram perutnya yang besar dengan sangat kuat. Wajahnya berkerut menahan penderitaan yang luar biasa. Dan di bawah sana, tepat di atas paving blok trotoar, aku melihat genangan cairan ketuban bercampur darah segar mulai merembes membasahi kain ujung gaun panjangnya. Anak kami. Ya Allah, anak kami akan lahir di tengah badai kehancuran ini. Suara robekan kain dan jeritan menyayat hati itu menghentikan waktu. Udara malam di sekitar Taman Sekartaji yang sebelumnya dipenuhi aroma darah dan keringat amarah, kini mendadak terasa hampa dan mencekik paru-paru. Kaki-kaki beringas yang sedari tadi menendang tulang rusukku, tiba-tiba saja membeku di udara. Tangan-tangan kasar yang tadinya mengepal kuat siap menghancurkan sisa wajahku, kini turun perlahan dengan jari-jari yang gemetar. Semua pasang mata yang mengelilingiku, mata yang sebelumnya menyala-nyala oleh kebencian iblis, kini beralih menatap ngeri ke arah trotoar paving blok di bawah tiang lampu jalan. Di sana, bidadariku tersungkur lemah. Maya, wanita yang rela menukar kebebasan masa mudanya demi hidup melarat bersamaku, kini jatuh berlutut dengan kedua tangan mencengkeram perut besarnya. Wajahnya yang pucat pasi kini berkerut hebat menahan penderitaan yang luar biasa. Air matanya mengalir semakin deras, bukan lagi karena ketakutan terhadap ilusi penculik di dalam kepalanya, melainkan karena rasa sakit persalinan yang datang menghantam tubuh rentannya secara tiba-tiba. Di bawah lututnya, genangan cairan ketuban yang hangat merembes cepat, bercampur dengan bercak darah merah segar yang menodai aspal jalanan kota Kediri. Anakku. Ya Allah, anakku akan lahir di tengah neraka ini. Melihat pemandangan itu, sisa-sisa tenaga yang entah bersembunyi di sudut mana di dalam tubuhku yang sudah hancur ini, mendadak meledak keluar. Aku mengabaikan rasa sakit yang merobek-robek pelipis kananku. Aku mengabaikan tulang rusukku yang terasa patah dan menusuk paru-paruku setiap kali aku menarik napas. Aku menancapkan 10 jariku yang berlumuran darah ke atas aspal yang kasar. Lalu dengan susah payah, aku mulai menyeret tubuhku yang lumpuh ke arah istriku. Inci demi inci, sentimeter demi sentimeter, aku merangkak seperti seekor serangga sekarat, meninggalkan jejak darah panjang yang menodai aspal jalan veteran. Tolong dia, rintihku dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Gelembung darah pecah di sudut bibirku setiap kali aku membuka mulut. Tolong istriku. Jangan diam saja. Tolong selamatkan bayiku. Namun, kerumunan massa itu hanya berdiri mematung. Keberanian mereka yang tadi begitu gagah berani saat menghakimi pria tak berdaya sepertiku, kini menguap tak bersisa melihat seorang wanita hamil yang sedang meregang nyawa di depan mata mereka. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka dengan tangan, melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. Pria berjaket kulit yang tadi mematahkan pergelangan tanganku kini berdiri kaku, matanya terbelalak lebar, kehilangan seluruh kata-kata kotornya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Tidak ada satupun dari tangan-tangan sok suci itu yang terulur untuk menolong bidadariku. Maya terus menjerit histeris. Kepalanya menengadah menatap langit malam Kediri yang kelabu, mencari pertolongan dari siapa saja yang mau mendengarnya. Tolong aku. Sakit sekali. Ya Allah, tolong bayiku. Jeritnya dengan suara melengking yang menyayat-nyayat gendang telingaku. Maya, Mas datang sayang. Bertahanlah. Rintihku sambil terus menyeret tubuhku.
Tanganku yang gemetar dan mati rasa akhirnya berhasil menggapai ujung kain gaunnya yang basah oleh ketuban. Aku mendongakkan kepalaku yang terasa seberat batu hitam, menatap wajahnya dengan sisa-sisa penglihatanku yang mulai mengabur. Maya, ini Mas. Tarik napas sayang. Mas ada di sini. Namun, bahkan di tengah rasa sakit persalinan yang merobek rahimnya, trauma kecelakaan di dalam kepala Maya masih mencengkeram erat kewarasannya. Saat dia merasakan sentuhan tanganku yang berlumuran darah di ujung gaunnya, matanya kembali membelalak penuh teror. Dia menendang lenganku dengan sisa tenaganya, merangkak mundur menjauhiku sambil terus memegangi perutnya. Pergi. Jangan sentuh aku. Penculik. Tolong. Jauhkan pria jahat ini dari bayiku. Jerit Maya dengan napas yang tersengal-sengal, sebelum akhirnya dia kembali mengerang kesakitan yang teramat sangat. Setiap penolakan dari bibirnya adalah tusukan pedang tak kasat mata yang menembus tepat di jantungku. Aku menangis terisak-isak. Air mata asingku bercampur dengan darah segar, mengalir deras membasahi aspal. Aku tidak peduli jika warga memukuliku sampai mati, tapi melihat istriku meregang nyawa sendirian dalam ketakutan, menolak pertolongan dari suaminya sendiri karena penyakit yang menggerogoti otaknya, adalah hukuman paling kejam yang pernah diciptakan dunia. Tepat di saat keputusasaan mencekik leherku hingga aku hampir menyerah pada kematian, suara raungan sirene yang sedari tadi terdengar sayup-sayup, kini meledak memekakan telinga. 2 unit mobil patroli polisi dengan lampu biru dan merah yang berputar cepat, menyambar-nyambar membelah kegelapan malam, mengerem mendadak tepat di pinggir Taman Sekartaji. Suara ban karet yang bergesekan keras dengan aspal terdengar melengking, disusul oleh suara pintu mobil yang dibanting terbuka. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap melompat turun dengan wajah tegang. Mereka langsung berlari menerobos kerumunan warga yang langsung membelah jalan seperti lautan yang dibelah tongkat mukjizat. Ada apa ini? Semuanya mundur. Teriak seorang petugas polisi dengan suara bariton yang tegas, menghentikan kekacauan yang terjadi. Kehadiran polisi bukannya meredakan ketegangan, justru membuat para provokator yang sedari tadi menyiksaku kembali menemukan lidah mereka. Pria berrompi parkir kumal itu langsung menunjuk ke arahku yang sedang terkapar tak berdaya di dekat kaki Maya. Lapor Pak Komandan. Pria bajingan ini penculik. Dia mau menculik wanita hamil itu. Tadi dia mau menarik paksa tangannya. Untung ketahuan sama warga. Wanita itu ketakutan setengah mati sampai ketubannya pecah, Pak. Tangkap saja penculik keparat ini. Teriak si tukang parkir dengan penuh keyakinan, menyusun sebuah kebohongan yang terdengar sangat sempurna di telinga hukum. Mendengar laporan saksi mata yang begitu meyakinkan, ditambah pemandangan seorang wanita hamil yang menangis histeris meminta tolong untuk dijauhkan dariku, insting para petugas kepolisian langsung bekerja cepat. 2 orang polisi bertubuh tegap segera berlari menghampiriku. Tanpa mendengarkan satu patah kata pun penjelasan dariku, mereka mencengkeram bahuku yang sudah hancur lebam, menarik tubuhku dengan kasar hingga aku terpaksa berlutut. Bukan, Pak. Ampun, Pak. Dengarkan saya dulu. Dia istri saya. Rintihku sambil memuntahkan darah segar ke seragam polisi itu. Diam kamu. Tiarap. Bentak salah satu polisi. Dia menekan bagian belakang leherku dengan lututnya yang keras, memaksa wajahku yang hancur untuk menempel kuat pada aspal jalanan yang dingin. Rasa sakit di tulang rusukku semakin menjadi-jadi saat mereka menarik paksa kedua tanganku ke belakang punggung. Suara logam dingin yang bergesekan terdengar nyaring, disusul dengan bunyi klik yang mematikan. Borgol besi yang sangat ketat kini mengunci kedua pergelangan tanganku, termasuk pergelangan kananku yang tulangnya sudah patah ditendang warga tadi. Aku menjerit tertahan, menahan rasa ngilu yang menembus sampai ke sumsum tulang belakang. Tolong, Pak. Nama saya Aris. Dia Maya, istri sah saya. Dia menderita amnesia parah, Pak. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Selamatkan bayi saya, Pak. Tolong. Aku terus memohon, menangis histeris dengan sisi wajah yang menempel di aspal, sementara sepatu lars polisi itu masih menekan leherku tanpa ampun. Jangan dengarkan dia, Pak Polisi. Dia pembohong besar. Wanita itu dari tadi berteriak-teriak tidak kenal dia. Timpal warga yang lain, menenggelamkan suara pembelaanku. Petugas polisi itu sama sekali tidak menghiraukan tangisanku.
Perhatian utama mereka beralih kepada Maya yang kondisinya semakin kritis. Seorang petugas kepolisian wanita yang baru turun dari mobil patroli kedua, segera berlari menghampiri Maya. Dia berlutut, mencoba menenangkan istriku dengan suara lembut, lalu memberikan isyarat panik kepada rekan-rekannya. Cepat panggil ambulans. Ketubannya sudah habis. Bayinya bisa keracunan. Pendarahannya banyak sekali. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Angkat dia ke dalam mobil patroli sekarang juga. Kita bawa ke rumah sakit umum terdekat. Teriak polisi wanita itu dengan raut wajah sangat cemas. Beberapa polisi dan dibantu oleh 2 orang ibu-ibu warga sekitar segera mengangkat tubuh Maya yang lemas. Maya mengerang panjang. Wajahnya semakin memutih tanpa aliran darah. Saat tubuhnya diangkat melewati tempatku ditundukkan, matanya yang sayu tidak sengaja menatap lurus ke arah mataku. Untuk 1 detik yang sangat singkat, di bawah sorot lampu rotator polisi yang berputar menyilaukan mata, aku bersumpah melihat ada sedikit kebingungan di dalam sorot mata kosongnya. Dia menatap wajahku yang hancur berlumuran darah, menatap air mataku yang mengalir deras, dan bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Aku tidak tahu apa yang coba dia katakan. Apakah dia akhirnya mengingatku? Ataukah dia sedang merutuki nasibnya yang harus melahirkan di jalanan karena kehadiran pria menakutkan sepertiku? Aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Karena detik berikutnya, pintu mobil patroli itu dibanting tertutup dengan keras. Mesin mobil menderu kencang, dan dalam hitungan detik, sirene kembali melolong membelah malam, membawa pergi separuh jiwaku, membawa pergi istri dan anak yang belum sempat aku lihat wajahnya, menjauh menembus pekatnya malam kota Kediri. Sementara aku, Aris, seorang suami buruh panggul yang hanya ingin memberikan hadiah kejutan kalung perak dan bunga mawar untuk ulang tahun istrinya, kini diseret dengan kasar oleh 2 orang polisi berbadan tegap menuju mobil patroli yang lain. Mereka melempar tubuhku ke jok belakang yang keras seperti melempar sekarung beras busuk. Pintu dikunci dari luar. Warga menyoraki, meludahi kaca mobil, dan mengutuk namaku sebagai penculik paling bejat yang pernah ada. Aku terbaring miring dengan tangan diborgol di belakang, wajahku hancur, hatiku mati, dan separuh jiwaku telah dibawa pergi, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan yang paling pekat tanpa tahu apakah bidadari dan malaikat kecilku akan selamat malam ini. Mobil patroli polisi yang membawaku melaju membelah malam kota Kediri dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Suara raungan sirene di atas atap mobil terdengar seperti nyanyian kematian yang terus mengiringi sisa napasku. Tubuhku terlempar ke kanan dan ke kiri di kursi belakang setiap kali mobil ini berbelok tajam menghindari kendaraan lain. Kedua tanganku diborgol erat ke belakang punggung, memaksa pergelangan tangan kananku yang tulangnya sudah patah untuk terus menahan bobot tubuhku sendiri. Setiap guncangan mobil adalah siksaan neraka yang membuatku nyaris menjerit. Namun suaraku sudah habis. Mulutku hanya bisa memuntahkan darah kental yang menetes membasahi jok kulit mobil patroli yang terasa sangat dingin. Di tengah rasa sakit yang merobek-robek seluruh saraf di tubuhku, pikiranku sama sekali tidak berada di sini. Kepalaku terus berputar memikirkan bidadariku. Maya, istrimu sedang meregang nyawa. Aris, istrimu sedang bertarung melawan maut sendirian, tanpa suaminya di sisinya. Suara hati kecilku terus meneriaki diriku sendiri dengan penuh rasa bersalah yang teramat dalam. Bagaimana keadaan Maya sekarang? Apakah dia berhasil sampai di rumah sakit tepat waktu? Apakah malaikat kecil kami, bayi yang selama 8 bulan ini selalu aku ajak bicara dari luar perut ibunya, bisa selamat menghirup udara dunia ini? Ya Allah, Tuhan yang maha menggenggam nyawa, aku mohon dengan sangat kepadamu, ambillah nyawaku malam ini juga jika itu bisa menjadi penebus untuk keselamatan istri dan anakku. Aku rela ya Allah. Aku sangat rela terbakar di jalanan ini asalkan mereka berdua selamat. Mobil patroli akhirnya mengerem mendadak dengan suara decitan ban yang sangat keras memekakan telinga. Pintu belakang ditarik terbuka dengan kasar. 2 orang petugas kepolisian langsung menarik kerah kemeja flanelku yang sudah basah oleh darah dan keringat. Mereka menyeretku keluar seperti menyeret seekor anjing kurap yang mati di pinggir jalan. Kakiku yang sudah kehilangan seluruh tenaganya tidak mampu lagi menopang tubuhku, membuat lututku terseret di atas paving blok halaman markas kepolisian Resor Kediri Kota. Angin malam yang berhembus di halaman kantor polisi itu terasa menusuk tulang,
Tapi dinginnya sama sekali tidak sebanding dengan tatapan benci dari para petugas piket yang melihat kedatanganku. Jalan yang cepat bajingan. Beraninya kamu mengincar wanita hamil di tengah keramaian. Punya hati nurani tidak kamu? Bentak salah satu polisi sambil mendorong punggungku dengan keras menggunakan tongkat hitamnya. Aku tersungkur ke depan. Daguku membentur lantai keramik putih yang dingin. Darah segar kembali mengucur dari pelipisku, menodai lantai bersih itu dengan warna merah yang pekat. Aku mencoba mengangkat wajahku, mencoba menatap mata petugas itu untuk memohon keadilan. Tapi yang kulihat hanyalah dinding arogansi yang tidak bisa ditembus oleh air mata orang melarat sepertiku. Bapak, tolong dengarkan saya. Suaraku keluar menyerupai rintihan parau. Nyaris berbisik karena tenggorokanku dipenuhi luka dalam. Tolong hubungi rumah sakit umum daerah tempat istri saya dibawa. Namanya Maya. Saya suaminya Bapak. Tolong lepaskan saya. Istri saya butuh saya di sana. Alah, diam kamu penculik keparat. Masih berani kamu mengarang cerita di kantor polisi. Bentak petugas yang lain sambil menarik paksa bahuku agar kembali berdiri tegak. Mereka menyeretku masuk ke dalam sebuah ruangan interogasi berukuran kecil yang sangat pengap dan berbau debu. Ruangan itu hanya diterangi oleh sebuah lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip menyilaukan mata. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja besi karatan dan 2 buah kursi kayu. Mereka mendorong tubuhku hingga aku jatuh terduduk di salah satu kursi kayu itu. Borgol di tanganku ditarik ke bawah, dikaitkan pada besi penyangga kursi sehingga aku benar-benar tidak bisa bergerak 1 inci pun. Rasa sakit di pergelangan tanganku yang patah membuat nafasku tersengal-sengal. Pandanganku mulai berputar-putar tidak karuan. Seorang penyidik berpakaian preman melangkah masuk ke dalam ruangan. Wajahnya keras, rahangnya mengotot, dan matanya menatapku seolah menatap sampah paling menjijikkan di muka bumi. Dia membanting sebuah map tebal ke atas meja besi dengan suara yang sangat keras, membuat tubuhku tersentak kaget. Namamu siapa? Dan sudah berapa kali kamu melakukan aksi penculikan ini? Siapa bos yang menyuruhmu mengambil bayi dari perut ibunya malam ini? Pertanyaan penyidik itu meluncur tajam seperti rentetan peluru yang menembus jantungku. Bapak penyidik, demi Allah yang Maha Mengetahui segalanya, saya bukan penculik. Nama saya Aris. Saya bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Pahing. Wanita yang menangis di taman tadi adalah Maya. Dia istri sah saya, Bapak. Tolong periksa dompet di saku belakang celana saya. Di sana ada kartu tanda penduduk saya. Di sana ada foto pernikahan kami berdua. Saya mohon Bapak, periksa dompet saya. Aku menangis histeris, memohon dengan sangat putus asa hingga kepalaku membentur meja besi berkali-kali. Penyidik itu mendengus sinis, namun tangannya perlahan merogoh saku belakang celana kainku yang robek. Dia menarik keluar sebuah dompet kulit imitasi yang sudah sangat usang dan tipis. Dengan tatapan meremehkan, dia membuka dompet itu. Tidak ada lembaran uang kertas di sana, karena seluruh sisa uangku sudah aku gunakan untuk membeli bunga mawar dan kalung perak yang kini hancur di dalam selokan. Penyidik itu menarik selembar kartu tanda penduduk milikku, membacanya sekilas, lalu matanya terpaku pada sebuah foto polaroid kecil yang terlipat di balik plastik kusam dompetku. Itu adalah foto kami berdua, aku dan Maya, yang diambil di depan rumah kontrakan kami 3 tahun yang lalu. Di foto itu, Maya tersenyum sangat manis sambil menyandarkan kepalanya di bahuku, sementara aku merangkul pundaknya dengan penuh cinta. Penyidik itu terdiam cukup lama menatap foto tersebut. Keningnya berkerut dalam, seolah sedang memproses sebuah kenyataan yang mulai mengguncang keyakinannya. Dia menatap wajahku yang hancur berlumuran darah, lalu kembali menatap foto di tangannya berulang kali. Ini bisa saja foto orang lain yang wajahnya mirip denganmu. Atau mu curi dompet ini dari suami aslinya. Suara penyidik itu terdengar mulai ragu. Nada tingginya perlahan mereda, meski arogansinya masih tersisa. Bagaimana kamu menjelaskan wanita itu berteriak histeris ketakutan dan tidak mengenalimu sama sekali? Mana ada istri yang menganggap suaminya sendiri sebagai penculik? Karena istri saya sedang sakit keras, Bapak. Ingatannya sering hilang karena kecelakaan 1 tahun lalu. Kepalanya terbentur aspal. Dia menderita memori pasca trauma. Tolong Bapak, demi Allah, tolong hubungi Bapak Darman.
Beliau adalah ketua rukun tetangga di lingkungan tempat kami mengontrak di daerah pinggiran Mojoroto. Beliau yang menjadi saksi pernikahan kami. Beliau tahu persis kondisi istri saya. Tolong telepon beliau, Bapak. Saya mohon selamatkan anak saya. Aku berteriak dengan sisa-sisa tenagaku. Air mataku mengalir deras membersihkan sebagian noda darah di pipiku. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Hanya terdengar suara napasku yang terengah-engah seperti orang yang sedang meregang nyawa. Penyidik itu saling berpandangan dengan dua polisi berseragam di ambang pintu. Sebuah keraguan besar akhirnya berhasil menembus dinding keangkuhan mereka. Salah satu polisi berseragam itu mengangguk pelan, lalu bergegas keluar ruangan dengan langkah cepat, mungkin untuk mencari kontak telepon pos keamanan lingkungan daerah Mojoroto. Waktu bergulir terasa sangat lambat. Setiap detiknya adalah ribuan jarum yang menusuk-nusuk pikiranku. Aku menundukkan kepalaku ke atas meja besi, membiarkan darah segar terus menetes dari pelipisku membentuk genangan kecil berwarna merah pekat di atas meja. Di dalam kesunyian yang mencekik itu, aku terus melantunkan sholawat dan doa kepada Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, tolong sampaikan pada Maya bahwa aku tidak pernah marah padanya. Tolong sampaikan pada bidadariku bahwa aku sangat mencintainya, meski dia melupakanku ribuan kali. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang sangat panik dan terburu-buru terdengar menggema di sepanjang lorong kantor polisi. Suara itu semakin lama semakin keras mendekati ruangan interogasi tempatku disekap. Brak! Pintu ruangan interogasi dibanting terbuka dengan sangat kasar hingga membentur dinding keramik. Di ambang pintu, berdirilah Bapak Darman, ketua rukun tetangga lingkungan kami. Napasnya terengah-engah hebat, peluh membasahi seluruh wajah rentanya yang berkeriput, dan di kedua tangannya yang gemetar, beliau menggenggam erat dua buah buku kecil berwarna hijau dan coklat. Itu adalah buku nikah resmi milikku dan Maya. Berhenti. Lepaskan dia. Ya Allah Gusti, apa yang sudah kalian lakukan pada wargaku? Teriak Bapak Darman dengan suara bergetar menahan tangis dan amarah yang meledak melihat kondisiku yang hancur lebur bak mayat hidup. Beliau melangkah maju dengan cepat, membanting kedua buku nikah itu tepat di atas genangan darahku di meja besi. Dia bukan penculik bapak-bapak sekalian. Buka mata kalian. Baca buku nikah itu. Dia Aris, suami sah dari Maya. Pria miskin ini adalah suami paling setia yang pernah saya kenal seumur hidup saya. Istrinya menderita amnesia parah, sering lupa ingatan mendadak karena trauma kecelakaan. Mengapa kalian ikut-ikutan main hakim sendiri tanpa memeriksa kebenarannya? Istrinya sedang hamil tua, dan sekarang kalian menahannya di sini sementara istrinya meregang nyawa di rumah sakit. Di mana hati nurani kalian sebagai penegak hukum? Suara Bapak Darman menggelegar memecah keheningan, menampar telak kesombongan setiap petugas polisi yang ada di ruangan itu. Detik itu juga, udara di dalam ruangan interogasi seakan tersedot habis tanpa sisa. Wajah penyidik yang tadi begitu garang dan meremehkanku, mendadak berubah menjadi sangat pucat pasi seolah tidak dialiri darah sama sekali. Tangannya gemetar saat menyentuh sampul buku nikah itu, membuka halamannya, dan melihat pas foto berdampingan antara aku dan bidadariku dengan stempel resmi dari negara. Kebenaran yang sangat telat itu akhirnya terungkap terang benderang, menghantam balik mereka semua dengan rasa bersalah yang teramat luar biasa. Polisi yang tadi menginjak leherku buru-buru melangkah maju dengan wajah penuh penyesalan. Tangannya dengan gemetar membuka kunci borgol besi yang mengikat pergelangan tanganku. Suara klik dari borgol yang terbuka terdengar sangat menyedihkan. Saat borgol itu terlepas, tubuhku langsung ambruk kehilangan keseimbangan. Bapak Darman dengan sigap menangkap tubuhku yang berlumuran darah, memelukku erat-erat sambil menangis terisak-isak. Astagfirullah. Nak Aris. Maafkan Bapak telat datang. Nak, maafkan Bapak. Rintih pria tua itu. Aku sama sekali tidak mempedulikan permintaan maaf dari para polisi yang kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam karena malu. Aku tidak peduli dengan luka robek di pelipisku, atau pergelangan tanganku yang bentuknya sudah tidak karuan. Dengan mencengkeram kuat ke meja Bapak Darman, aku memaksakan diriku untuk berdiri dengan kaki yang bergetar hebat. Bapak Darman, rintihku dengan suara yang nyaris hilang. Air mata darah terus membasahi pipiku. Istriku. Di mana Maya?
Di mana bidadariku sekarang, Bapak? Bawa aku padanya. Aku mohon bawa aku padanya sekarang juga. Bapak Darman mengusap air matanya dengan kasar, mengangguk cepat. Maya dibawa ke rumah sakit umum daerah Gambiran. Nak, pendarahannya sangat parah. Ayo, kita ke sana sekarang. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, penyidik yang tadi menginterogasiku langsung meraih kunci mobil patroli dengan wajah panik. Mari saya antar. Cepat. Kita pakai sirene agar cepat sampai. Suaranya bergetar penuh rasa bersalah yang mendalam. Aku dibopong masuk kembali ke dalam mobil patroli yang sama. Namun kali ini bukan sebagai seorang tahanan hina, melainkan sebagai seorang suami yang nyawanya sedang dipertaruhkan di ujung tanduk. Mobil patroli itu kembali melolong membelah jalanan malam kota Kediri, melaju ke Setanan menuju rumah sakit umum daerah Gambiran. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menatap kosong keluar jendela mobil. Lampu-lampu jalanan berkedip seperti bintang yang berjatuhan. Di dalam hatiku, badai ketakutan yang paling dahsyat sedang berkecamuk menghancurkan kewarasanku. Saat mobil patroli berhenti di depan lobi unit gawat darurat, aku tidak menunggu pintu dibukakan. Aku menendang pintu mobil dan langsung berlari terhuyung-huyung menyusuri lorong rumah sakit yang bernuansa putih bersih. Pemandangan tubuhku yang compang-camping, kotor, dan berlumuran darah segar membuat para perawat dan keluarga pasien lain menjerit ketakutan dan menyingkir memberiku jalan. Tetesan darah dari pelipisku jatuh mengotori lantai keramik rumah sakit yang steril, meninggalkan jejak keputusasaan seorang pria melarat. Aku terus berlari menyusuri lorong panjang itu, mengikuti petunjuk Bapak Darman dari belakang, hingga langkahku terhenti tiba-tiba. Di ujung lorong yang sepi dan dingin, tepat di atas pintu sebuah ruangan operasi tertutup rapat, lampu indikator berwarna merah menyala dengan sangat terang dan menakutkan. Di depan pintu itu, 2 orang perawat berdiri dengan wajah tegang, memegang nampan logam yang berisi kapas berlumuran darah yang sangat banyak. Udara di lorong itu mendadak menjadi sangat beku. Jantungku serasa diremas kuat oleh tangan-tangan tak kasat mata. Mataku terbelalak lebar, menatap lampu merah yang menyala itu, menanti keputusan takdir yang akan mengubah seluruh hidupku untuk selama-lamanya. Lampu indikator berwarna merah terang yang menyala di atas pintu ruang operasi itu, seolah menjadi satu-satunya hal yang tersisa di duniaku saat ini. Cahayanya yang tajam seakan menembus langsung ke dalam pupil mataku, membakar setiap sisa harapan yang mencoba bertahan di dalam dada. Di lorong rumah sakit umum daerah Gambiran yang terasa sangat dingin dan mencekam ini, aku menjatuhkan tubuhku yang sudah hancur lebur ke atas lantai keramik putih. Kedua lututku menghantam lantai dengan keras. Namun rasa sakitnya sama sekali tidak bisa menandingi rasa sakit yang mencabik-cabik hatiku. Aku bersujud di sana, menempelkan keningku yang berlumuran darah segar ke atas ubin yang steril, membiarkan air mata darahku menetes dan mengotori kesucian rumah sakit ini. Di dalam sujud yang paling hina dan paling hancur itu, aku memanggil nama Tuhan semesta alam dengan seluruh sisa-sisa jiwaku. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku hanyalah seorang hamba yang sangat lemah dan melarat. Tubuhku sudah hancur diinjak-injak oleh amarah manusia. Harga diriku sudah rata dengan tanah, dan aku sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi untuk dibanggakan di dunia ini. Tapi aku mohon kepadamu ya Allah, tolong jangan ambil istri dan anakku. Tolong berikan keselamatan untuk Maya dan bayi yang ada di dalam rahimnya. Jika memang harus ada nyawa yang dikorbankan malam ini sebagai bayaran atas semua kekacauan ini, biarlah nyawaku yang hina ini yang Engkau cabut ya Allah. Aku sangat ikhlas menukarnya untuk mereka. Biarkan bidadariku tetap hidup, biarkan anakku melihat terangnya dunia, meskipun kelak mereka tidak akan pernah lagi mengingat siapa diriku. Waktu di lorong rumah sakit itu seakan berhenti berdetak. Setiap detiknya terasa seperti ribuan tahun siksaan di dalam neraka. Bapak Darman, ketua rukun tetangga yang sejak tadi mendampingiku, ikut duduk bersimpuh di sebelahku. Tangan rentanya yang hangat terus mengusap punggungku yang bergetar hebat, membisikkan kalimat-kalimat zikir dan ayat suci untuk menenangkan badai kepanikan di dalam kepalaku. Sementara itu, beberapa petugas kepolisian yang tadi menyiksaku di jalanan dan di ruang interogasi, kini berdiri tertunduk kaku di sudut lorong yang jauh. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan yang teramat dalam.
Mereka tidak berani menatap mataku, apalagi mendekat. Keangkuhan mereka telah hancur lebur oleh sebuah kenyataan pahit, bahwa pria miskin yang mereka hakimi dengan brutal ini, ternyata adalah seorang suami yang sedang bertaruh nyawa demi cinta sucinya. Setelah hampir 2 jam lamanya aku meringkuk di lantai dalam keputusasaan yang mencekik. Lampu merah di atas pintu itu tiba-tiba berkedip dan berubah warna menjadi hijau. Jantungku seketika berhenti berdetak. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Pintu besi berlapis kaca tebal itu terdorong perlahan dari dalam. Seorang dokter laki-laki parubaya, yang mengenakan pakaian bedah berwarna hijau yang dipenuhi dengan bercak darah segar, melangkah keluar sambil membuka masker medis penutup mulutnya. Wajah dokter itu terlihat sangat lelah. Dahinya dipenuhi butiran keringat yang mengkilap di bawah cahaya lampu neon lorong. Keluarga dari pasien bernama Ibu Maya. Suara dokter itu menggema, memecah keheningan malam yang membekukan darahku. Aku berusaha keras untuk bangkit berdiri, namun kedua kakiku sama sekali tidak memiliki tenaga. Bapak Darman dengan sigap merangkul pinggangku, menopang berat badanku yang lunglai, dan membawaku melangkah tertatih-tatih menghampiri dokter tersebut. Saya suaminya dokter. Rintihku dengan suara yang sangat parau dan bergetar hebat. Tolong katakan pada saya dokter, bagaimana keadaan istri dan anak saya? Apakah bidadari saya selamat dokter? Dokter itu menatap wajahku yang babak belur, menatap pakaianku yang robek dan berlumuran darah, dengan sorot mata penuh simpati dan keheranan. Beliau lalu meletakkan tangannya yang berlapis sarung tangan karet transparan ke atas bahuku yang gemetar. Bapak Aris, sungguh ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa, ucap dokter itu dengan nada suara yang bergetar menahan haru. Kondisi istri Bapak saat tiba di sini sangatlah kritis. Ketubannya sudah pecah habis di jalanan dan pendarahannya sangat parah akibat guncangan stres yang ekstrim. Kami hampir saja kehilangan detak jantung bayinya. Tapi, kekuatan seorang ibu memang tidak bisa diremehkan. Alhamdulillah, operasi sesar darurat berjalan dengan sangat lancar. Bayi Bapak lahir dengan selamat. Seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan kuat. Fisiknya sempurna tanpa kurang satu apapun. Mendengar kata alhamdulillah dan kabar bahwa anak lelakiku selamat, kakiku kembali lemas tak bertulang. Aku menjatuhkan diri berlutut di hadapan dokter itu, menangis sejadi-jadinya, meluapkan seluruh rasa sakit, ketakutan, dan kelegaan yang meledak secara bersamaan di dalam dadaku. Anakku selamat. Darah dagingku berhasil melawan maut. Ya Allah, terima kasih atas mukjizat yang tidak ternilai ini. Lalu bagaimana dengan istri saya dokter? Tanyaku dengan sisa-sisa napas yang tersengal. Ibu Maya juga berhasil melewati masa kritisnya. Jawab dokter sambil tersenyum menenangkan. Beliau kehilangan banyak darah dan saat ini masih berada dalam pengaruh obat bius yang cukup kuat. Tubuhnya sangat kelelahan, tapi masa kritisnya sudah lewat. Bapak sudah boleh menemuinya di ruang pemulihan sekarang. Namun saya mohon, Bapak jangan mengejutkannya, karena kondisi psikologisnya saat ini masih sangat rentan dan belum stabil. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, aku langsung menyeret kakiku memasuki ruang pemulihan yang beraroma obat-obatan menyengat. Di sana, di atas sebuah ranjang besi bersprei putih yang diapit oleh berbagai macam mesin medis yang berbunyi teratur, terbaringlah bidadariku. Maya terlihat sangat pucat. Selang infus menancap di punggung tangannya, dan selang oksigen melingkar di bawah hidung mancungnya. Namun, di balik semua alat medis yang menakutkan itu, wajahnya terlihat sangat damai. Napasnya teratur. Dadanya naik turun dengan lembut. Di dalam sebuah boks bayi transparan yang berada tepat di sebelah ranjangnya, tertidur pulas malaikat kecil kami yang terbungkus selimut tebal bermotif beruang. Aku berjalan tertatih-tatih mendekati ranjang itu. Sebelum aku sempat menyentuh tangan istriku, Bapak Darman menyusul masuk ke dalam ruangan dengan langkah perlahan. Beliau berdiri di sampingku, lalu dari balik saku jaket tuanya, beliau mengeluarkan 2 buah benda yang membuat air mataku kembali tumpah tak terbendung. Itu adalah sebuah kotak bludru merah yang sudah basah dan kotor oleh lumpur hitam berbau busuk, serta sepotong tangkai bunga mawar merah yang kelopaknya sudah hancur lebur tanpa bentuk. "Nak Aris," bisik Bapak Darman sambil meletakkan benda-benda kotor itu ke telapak tanganku yang gemetar. "Saat polisi membawa kamu dan Maya pergi dari taman,
Bapak mengais isi selokan yang gelap itu. Bapak mencari barang-barang ini di antara tumpukan sampah jalanan. Bapak tahu, benda ini adalah bukti dari keringat dan darahmu. Tunjukkan ini pada istrimu, nak. Dia harus tahu betapa besar cinta yang suaminya miliki. Aku menatap tangkai mawar hancur di tanganku. Simbol cintaku yang telah diinjak-injak oleh dunia, kini kembali kepadaku dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Aku mengangguk pelan kepada Bapak Darman, lalu duduk di sebuah kursi plastik kecil tepat di samping bantal Maya. Aku menggenggam tangan kanannya yang terasa dingin dengan tangan kiriku, mencium punggung tangannya dengan sangat lama, membiarkan air mata darahku menetes membasahi kulit pucatnya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang syahdu, hingga tiba-tiba, jemari lentik Maya mulai bergerak pelan di dalam genggamanku. Kelopak matanya yang tertutup rapat, perlahan-lahan mulai terbuka, menyesuaikan diri dengan cahaya lampu ruangan. Matanya yang bening mengerjap lemah, menatap langit-langit rumah sakit, sebelum akhirnya menoleh ke arah samping kanan, tepat ke arah tempatku duduk menunggunya. Aku menahan napas. Jantungku berdebar sangat kencang, takut setengah mati menghadapi reaksi yang akan muncul. Apakah dia masih akan menganggapku sebagai monster penculik yang jahat? Apakah penyakit amnesianya masih menguasai otaknya yang rapuh? Maya menatap wajahku. Dia menatap rambutku yang kusut masai berlumuran darah kering. Dia menatap lipisku yang robek, mataku yang membengkak membiru, dan bibirku yang pecah-pecah penuh luka. Dalam hitungan detik, kabut gelap kebingungan yang selama ini selalu menutupi sorot matanya, tiba-tiba saja pecah dan menguap tanpa sisa. Benturan kenyataan saat melihat wajah suaminya hancur babak belur, seolah menjadi sengatan listrik tegangan tinggi yang mereset seluruh sistem saraf memorinya yang rusak. Ingatan kelam tentang pria asing di taman itu lenyap, digantikan oleh kepingan memori utuh yang kembali menyatu di dalam kepalanya. Dia mengingat semuanya. Dia mengingat pagi hari sebelum aku berangkat kerja. Dia mengingat janjiku untuk membawa kejutan. Dan dia akhirnya menyadari bahwa pria malang yang tubuhnya hancur di hadapannya ini bukanlah seorang penjahat, melainkan cinta sejatinya. Mas Aris, suara Maya keluar sangat lirih, nyaris seperti hembusan angin, diiringi air mata yang langsung mengalir deras dari sudut matanya. Ya Allah Gusti, Mas, wajahmu kenapa? Tubuhmu kenapa hancur begini, Mas? Siapa yang sudah berbuat sekejam ini kepadamu, sayang? Tangan kanannya yang tertusuk jarum infus bergerak gemetar. Terangkat perlahan menyentuh memar biru di pipiku dengan sangat lembut. Sentuhan tangannya yang penuh cinta itu langsung meruntuhkan seluruh pertahanan emosiku. Semua rasa sakit dari pukulan dan tendangan warga yang menghancurkan tulang-tulangku sirna seketika digantikan oleh kehangatan luar biasa yang menjalar ke seluruh aliran darahku. Dia mengingatku. Bidadariku akhirnya kembali kepadaku. Ini tidak apa-apa, sayang. Ini cuma luka kecil. Jawabku berbohong, memaksakan sebuah senyuman paling tulus yang bisa aku ukir di wajahku yang hancur. Mas, tidak apa-apa asalkan kamu dan anak kita selamat. Maya menangis semakin histeris. Isak tangisnya memenuhi ruangan pemulihan itu. Dia mencoba bangun untuk memelukku, namun rasa sakit di perutnya menahannya. Mas, maafkan Maya. Maya ingat sekarang, Mas. Maya tadi mengira Mas orang jahat di taman itu. Maya berteriak memanggil orang-orang. Maya yang membuat Mas dipukuli sampai hancur begini. Maafkan Maya, Mas. Maya istri yang sangat jahat. Ampunkan Maya, Mas. Tangisnya meledak, diiringi rasa penyesalan yang sangat merobek hati. SSST, sudah sayang, jangan menangis lagi. Kasihan dedek bayi nanti ikut sedih. Potongku dengan cepat. Aku mengusap air matanya dengan ibu jariku. Kamu tidak pernah salah, sayang. Kamu hanya sedang sakit. Mas suamimu, sudah menjadi kewajiban Mas untuk melindungimu, meskipun Mas harus hancur berkeping-keping di jalanan sana. Mas sudah bersumpah di hadapan penghulu dan di hadapan Allah untuk terus menjagamu dalam keadaan sehat maupun sakit. Dengan tangan kanan yang masih gemetar hebat menahan pergelangan yang patah, aku mengangkat sisa tangkai mawar yang hancur bercampur lumpur, dan menyodorkannya tepat di depan wajah Maya yang basah oleh air mata. Sayang, maafkan Mas ya. Kejutan ulang tahun pernikahan kita jadi berantakan. Bunga mawarnya sudah rusak. Sudah diinjak-injak orang.
Kalung peraknya juga sudah kotor kena air selokan. Ucapku sambil tersenyum menahan perih. Tapi cinta Mas untukmu tidak akan pernah kotor. Apalagi rusak Maya. Selamat ulang tahun sayang. Selamat datang di dunia. Malaikat kecilku. Maya terisak pilu. Dia menarik kepalaku dengan kedua tangannya. Dan mendaratkan sebuah kecupan yang sangat lama dan hangat di keningku yang berdarah. Di dalam pelukan yang penuh dengan air mata dan rasa syukur itu, di tengah alunan suara tangis malaikat kecil kami yang tiba-tiba menggema memecah keheningan rumah sakit, aku menyadari satu hal yang paling penting dalam hidup. Bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang tidak pernah terluka, melainkan cinta yang bersedia dihancurkan ribuan kali oleh takdir, namun tetap memilih untuk bertahan dan memaafkan pada akhirnya. Di bawah langit kota Kediri yang mulai memancarkan cahaya fajar, rasa sakit yang hampir membunuhku malam itu, akhirnya terbayar lunas dengan sebuah senyuman dari wanita yang paling aku cintai di alam semesta ini.